Setelah merdeka, ternyata agama nggak bisa juga tegak 100%. Ibadah tetap boleh, tapi selain itu nggak boleh. Selalu dihalang-halangi. Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, 3 minggu kemudian, tanggal 7 sampai 9 September 1945, hanya 3 minggu setelah Indonesia merdeka, ulama-ulama membuat kongres umat Islam pertama di Yogyakarta. Ketua kongresnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri Nahdlatul Ulama. Kumpulan ulama-ulama membuat kongres umat Islam pertama 1945 tanggal 7 sampai 9 September, hanya 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Dibuatlah keputusan kongres, umat Islam membentuk satu partai politik, satu-satunya, namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat MASUMI. Kenapa udah merdeka mau bikin partai politik? Karena mau menjalankan agama 100%. Sebab kita 90%. Masih ada 10% lagi yang bukan orang Islam. Tetapi pemilu tidak dilaksanakan oleh Bung Karno segera mungkin. Pemilu baru bisa digelar pada tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Karena kesulitan ekonomi, juga masih agresi Belanda pertama, agresi kedua, banyak sekali permasalahan, pemberontakan daerah karena ketidakadilan pusat. Karena pusat nggak menggaji pegawai daerah, ya berontaklah daerah. Hampir seluruh Indonesia memberontak lawan Bung Karno. Tahun 1955 barulah berhasil dibuat pemilu pertama. Bung Karno punya partai sendiri, namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Umat Islam punya partai satu-satunya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia MASUMI. Menjelang pemilu itu, tahun 1952, datanglah beberapa orang anak-anak muda PKI, Partai Komunis Indonesia, DN Aidit dan kawan-kawannya ke rumah Bung Karno. Bung Karno nggak punya rumah karena Bung Karno seumur hidup perjuangannya di penjara, dibuang, di penjara, dibuang. Walaupun beliau arsitek, sempat menggambar gedung sate di Bandung. Kalau kita lihat gedung sate di Bandung, itu gedung kebanggaan orang Jawa Barat. Itu yang menggambarnya itu Bung Karno. Tapi setelah itu tidak sempat, dibuang ke Lampung, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Brastagi, dibuang ke Digul, dibuang ke NTT sana Endeh. Capeklah dibuang Bung Karno, nggak sempat cari makan. Ketika jadi presiden nggak punya rumah. Diberilah rumah oleh seorang pedagang Arab yang kaya, namanya Faraj Martak. Rumah di Menteng, bayangin tuh. Di tempat Tugu Proklamasi sekarang, tempat dibacakannya teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56. Situlah Bung Karno menerima tokoh-tokoh muda PKI yang waktu itu PKI ditekan habis. Karena 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1948, PKI memberontak. Di Madiun pimpinan Musso, afiliasinya ke Rusia, waktu itu namanya Uni Soviet, belum berafiliasi ke Cina, belum. Nah, di situ dihabisi, mati semua, dibunuh oleh Bung Karno dan Hatta. Sebagian kecil melarikan diri ke Soviet. Kenapa PKI memberontak tahun 1948? Karena PKI tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Mereka memang tidak pernah mengutus wakil-wakil partai PKI. PKI berdiri tahun 1920, udah 100 tahun. Menjelang merdeka tahun 45 itu PKI nggak mau mengutuskan orangnya, sebab memang nggak mau merdeka dia.
ketika Jepang membentuk Dokuritsu Jiumbicho Sakai yang disingkat BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, pemimpinnya adalah Dr. Rajiman, anggotanya ada Bung Hatta, ada Bung Karno, situ ada Ketua NU Wahid Hashim Asy'ari, anak bapaknya Gus Dur, dan lain-lain. Situ ada 40-an orang, tidak ada satupun orang PKI diutus, nggak mau. Ketika panitia ini diperkecil menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 9 orang, ketuanya Bung Karno, anggotanya ada Bung Hatta, situ ada dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, ada dari NU Wahid Hashim Asy'ari, ada orang Kristen dari timur Dr. Maramis, ya, ada utusan aliran kepercayaan, ketua pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro, tapi PKI nggak ada. Disitulah dicetuskan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila, dalam keadaan masih prematur lah, ya. Ketuhanan itu nomor 5, ada nasionalisme, ada kebangsaan, ya, nasionalisme, tapi ketuhanan itu nomor 5, sangat sederhana sekali. Itu baru dicetuskan, belum jadi apa-apa itu. Barulah tanggal 22 Juni, 21 hari kemudian, muncullah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itulah Pancasila itu berubah menjadi 5 sila yang lebih rapi dan disepakati oleh 9 orang, tuh teken semua. Yang pertama, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar waktu itu, namanya Piagam Jakarta, 22 Juni. Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustusnya diumumkanlah Undang-Undang Dasar yang pakai adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang sementara sampai dibentuknya pemilu dan ada MPR yang akan membuat Undang-Undang Dasar baru. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu undang-undang sementara awalnya. Paham sampai sini? Tapi Pancasila yang ada di Piagam Jakarta itu 7 katanya dihapus, tidak dilakukan sidang yang 9 orang itu. Penghapusannya itu dilakukan dengan lobby. Bung Hatta diminta jumpa Ki Bagus Hadikusumo agar 7 kata itu dibuang di luar sidang. Maka Bung Hatta jumpa Ki Bagus Hadikusumo di luar sidang. Ki, ini usul Indonesia Timur, kalau bisa ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 7 kata itu dicoret. Kata Ki Bagus Hadikusumo, lebih baik nggak usah merdeka kalau begitu. Masa orang Islam mau menjalankan syariatnya nggak boleh? Itu terjadilah dialog. Kira-kira kata Bung Hatta, seandainya diganti menjadi ketuhanan Maha Esa, 7 katanya dibuang, apakah orang Islam tetap wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, iya, setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Ya sudah, Tuhan Maha Esa saja, kan itu ayat Quran, Qul huwallahu ahad. Setuju. Maka masuk sidang, dibuanglah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima, tanda tangan, diumumkanlah 18 Agustus 1945. Itulah Pancasila yang resmi diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semestinya hari lahir Pancasila itu ya 18 Agustus 1945 dong, betul? Yang lain kan itu proses. Kok tiba-tiba sekarang jadi hari kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni? Belum lahir kok, kan belum lahir, baru prematur. Ibarat pengantin baru berhenti haid 2 hari, ya enggak? Mas, aku udah berhenti haid. Waduh, berarti hamil ya. Belum periksa ke dokter pun,
Jangan-jangan cuma terlambat datang bulan. Oh, tiba-tiba jadi hari lahirnya. Ini perlu dikoreksi, betul? Jangan ngomongin ditangkap. Ini perlu koreksi, bos. Boleh kita berdialog tentang urusan ini. Yang resmi itu yang 18 Agustus. Itulah yang disepakati oleh bangsa ini. Berdirilah negara kita. Falsafah negaranya Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negaranya Undang-Undang Dasar 1945, negaranya berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat, tanda tangan. Itulah yang disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri ini negeri yang berdiri dengan kesepakatan dan perjanjian. Itulah perjanjian kita dan kita wajib menepatinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita wajib menepati kesepakatan dan kita nggak pernah mengkhianatinya. Tidak pernah kita mengkhianati kesepakatan itu. Pada tahun 1948 tiba-tiba MUSO PKI berafiliasi ke Soviet mengumumkan kemerdekaan negara Rusia Raya di Madiun, dan disitulah MUSO berpidato. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 adalah kudeta kaum borjuis yang gagal. Jadi kita dianggap mengkudeta kekuasaan Jepang, mengkudeta kekuasaan Belanda. Borjuis itu orang-orang berpendidikan, bangsawan-bangsawan gitu lah, bukan rakyat, bukan proletar. Komunis kan dia proletar, nggak ngaku borjuis dia. Itu kemerdekaan 17 Agustus adalah kudeta kaum borjuis yang gagal, yang dipimpin oleh Quisling Jepang, Quisling Romusa, mandor Romusa, antek-antek Jepang. Itu pidatonya dijawab sama Bung Karno. Rakyat Indonesia ikut Bung Karno Hatta atau ikut MUSO? Ternyata rakyat Indonesia ikut Bung Karno Hatta. Republik Indonesia dihabisin tuh, mati semua. 1 bulan aja itu negara Soviet berdiri, habis, sisanya lari ke Soviet. Tahun 1948 PKI musnah di Arab. Apakah mereka habis di muka bumi ini? Tidak. Tahun 52 datang ke rumah Bung Karno, anak-anak muda PKI, DNAID dan lain-lain, ngobrol sama Bung Karno sampai pagi. Entah apalah yang dibicarakan. Mereka lah yang tahu sama Allah, ya enggak? Bung Karno memberi kesempatan PKI ikut pemilu 1955. 1954 mereka kongres PKI. 1955 dia ikut pemilu nomor 4, juara pemilu dari 100 partai, juara 4 PKI. Itu udah dibasmi tahun 48. 7 tahun kemudian juara 4. Menjelang pemilu itu Bung Karno naik haji. Tokoh-tokoh NU naik haji. Entah apa pula yang terjadi lobby di Mekah, pulang-pulang NU keluar dari Masyumi. Padahal yang membuat Masyumi itu Yai Hasyim Asy'ari, satu-satunya partai Islam itu Masyumi. Tapi pulang naik haji menjelang 55, NU keluar dan membuat partai sendiri, terpisah dari Masyumi. Adalah muncul partai Islam yang kedua, partai NU. Pemilu 55 hasilnya MPR, namanya konstituante. PNI Bung Karno nomor 1 58 kursi. Majelis Syuro Indonesia nomor 1 juga 58 kursi, imbang mereka. Nomor 3 Partai NU 30 kursi, dan nomor 4 PKI dengan 28 kursi. Hanya beda 2 kursi dari NU PKI. Udah dibasmi tahun 48. 2 tahun kemudian 1957 pemilihan daerah DPRD, PKI nomor 2. Jangan main-main kerja PKI ini.
Jangan kalian pikir PKI ini sudah dibasmi tahun 48 terus hilang, musnah. Begitu dikasih kesempatan, MPR-nya nomor 4, tahun 57 daerahnya nomor 2. Masuklah PKI ke dalam kabinet Bung Karno jadi menteri, DNID sama sekjennya nyoto. Bung Hatta keluar. Bung Hatta coba nasihati Bung Karno, nggak mau. Akhirnya Bung Hatta menulis surat berhenti dari wakil presiden. Nggak mau Bung Karno, mana bisa orang beragama kerja sama PKI. Dan PKI itu tahun 48 udah nikep kita dari belakang, kata Bung Hatta. Waktu itu Bung Hatta Perdana Menteri. Maka Bung Hatta itu dituduh sebagai bandit berbaju putih yang membunuh PKI, dan PKI katanya nggak bersalah, Hatta yang bersalah. Pandinya PKI memutar balik. Bung Karno menerima pemberhentian Bung Hatta itu dan tidak memberhentikan PKI dari menterinya, milih PKI daripada milih Bung Hatta, kan gitu kasarnya. Bung Hatta berhenti jadi dosen di UGM di Jogja. Itu pun akhirnya dilarang mengajar di UGM. Jadilah Bung Karno presiden sendiri tanpa wakil selama 4 tahun konstituante. Sidang nggak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru. Gagal aja, fitu. Akhirnya 4 tahun kemudian 5 Juli 1959, setahun lagi masanya MPR hasil pemilu 55 itu kan harusnya habisnya tahun 60. Setahun sebelum habis Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Bung Karno membubarkan konstituante, bubar. Jadilah Bung Karno presiden sendiri, tidak punya MPR dan tidak punya wakil presiden. Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Tahun 1960 Bung Karno membuat kebijaksanaan politik namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya diwakili NU, dan komunisnya diwakili dengan partai PKI, pimpinan DNID. Jadilah Nasakom, meskipun NU sendiri pecah dua. NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Idham Khalid dan kawan-kawan menolak Nasakom, nggak mau bersatu dengan komunis. Bagaimana orang beragama kerjasama sama orang ateis nggak punya Tuhan? Maka Kiai Haji Idham Khalid menolak. Tapi konsep Nasakom diterima oleh pimpinan NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasballah. Diterima. Jadilah NU masuk Nasakom waktu itu. Sangka baiklah, mungkin maksudnya seperti yang sering ditulis di mana-mana bahwa NU kepingin Bung Karno itu tetap bisa dijaga, jangan sampai dipengaruhi oleh PKI aja, adalah kita mempengaruhi dari dalam, itu maksudnya. Maka PKI nggak boleh biarkan sendirian mengawal Bung Karno, ikutlah NU mengawalnya, maksudnya begitu. Baguslah maksudnya, sangka baiklah, mungkin PKI itu begitulah harus dibuat. Tapi kenyataan memang pahit. Ketika tahun 60 itulah Bung Karno menangkap seluruh tokoh-tokoh nasional yang tidak setuju dengan Bung Karno. Hampir semualah. Tokoh Masyumi masuk semua. Ketua Masyumi Buya Muhammad Nasir masuk penjara. Sekjennya Buya Muhammad Sa'ad masuk penjara. Di Medan ketuanya Asad Talib Lubis, Syekh Asad Talib Lubis, tokoh Al-Wasliyah masuk penjara. Di Bandung Syekh Isa Ansori masuk penjara. Pendiri-pendiri negara Sultan Syahrir itu Perdana Menteri 3 periode. Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3 masuk penjara 10 tahun. Gagal ginjal dibawa berobat oleh Muhammad Hatta ke Eropa, nggak boleh berobat. Bung Hatta yang bawa, wafat di sana. Buya Hamka 2 tahun, sempat minum kencing di penjara karena nggak dikasih minum. Muhammad Rum, ahli negosiasi kita yang konferensi meja bundar, konferensi Renville, itu di penjara 4 tahun 4 bulan. Hampir semua lah. Khairul Saleh ditangkap juga. Siapa Khairul Saleh?
Khair Soleh yang menculik Bung Karno tanggal 14 Agustus dan memaksa Bung Karno Hatta membuat teks proklamasi di Rengas Dengklok, Karawang. Waktu itu anak-anak muda ini jumpa Bung Karno. Bung, merdekakan Indonesia. Kami sudah mendengar radio BBC London, radio Belanda, bahwasanya Jepang sudah angkat kaki menyerah tanpa syarat karena tanggal 9 dan tanggal 14 Agustus itu Nagasaki dan Hiroshima dibom sekutu dengan bom atom. Mereka menyerah, pergi diam-diam lari malam. Kata Bung Karno, itulah hebat anak muda dulu. Anak muda dulu malam-malam dengar radio berita bagaimana tentang keadaan negara kita. Anak muda sekarang malam-malam merokok. Kata Khairul Soleh, Bung, merdekakan Indonesia. Kata Bung Karno, nggak bisa, kita udah janji sama Jepang. Jepang akan memberikan hadiah kemerdekaan. Nggak boleh, kita harus jaga perasaan Jepang dong. Nggak bisa, Bung, Jepang udah kabur, Jepang udah lari. Tapi ditangkap Bung Karno, masukkan mobil, dibawa ke Rengas Dengklok, dikunci dalam kamar. Kalau nggak selesai teks proklamasi tidak bisa pulang, dikunci. Siapa yang kunci? Khairul Soleh dan kawan-kawan. Keluarlah teks proklamasi itu. Merdekalah Indonesia 17 Agustus. Khairul Soleh di penjara juga tahun 60. Tahun 65 komunis PKI memberontak. Dan yang paling cilakanya, yang paling banyak dibunuh PKI itu adalah para kiai-kiai NU. Tengok jahatnya orang ini coba. Orang yang sangka baik dengan mereka disembelihi habis. Ini pelajaran pahit, jangan berkawan sama orang ateis, betul? Orang Tuhan aja ditipunya, apalagi kita. Kawannya yang sangka baik sama dia, sembelih. Kemudian PKI dibersihkan. Ketika itu jenderal mati semua, yang penting-penting. Pak Harto jenderal yang selamat, nggak penting. Pak Harto itu jenderal yang tidak penting waktu itu. Dia tidak masuk dalam elit angkatan darat. Beliau dikasih pangkat yang tidak punya apa-apa, pangkat buangan. Bung Karno menciptakan satu divisi baru namanya Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Tapi gak dikasih pasukan, memang gak ada pasukannya. Cuma dikasih kantor, dikasih mobil jeep, kasih ajudan, kasih tukang ketik, dikasih penjaga kantor. Itu aja, gak ada apa-apanya. Makanya beliau tidak masuk kelompok yang dicoret. Dia udah masuk namanya dicoret sama pimpinan PKI. Ini nggak penting, nggak guna, nggak ada pengaruh, coret. Ketika mati 7 jenderal itu, Jenderal Nasution ditembak pahanya, anaknya mati. Adik Irma Suryani Nasution mati, dibunuh, syahid. Jenderal Nasution loncat pagar, di sebelahnya itu Angkatan Laut, Laksamana Angkatan Laut, rumah beliau. Loncat pagar, ditembak, jatuh ke seberang sana, kena pahanya. Maka setelah terjadi malam itu, Nasution beberapa hari sembunyi, kemudian datang ke kantornya Pak Harto, divisi Kostrat. Kalau Pak Harto PKI seperti yang dituduh oleh orang-orang PKI sekarang, pastilah Jenderal Nasution dibunuhnya, ya enggak? Datang ke kantorku, dor, ya enggak? Yang kena baru paha, yang ini kepala, dor, habis. Tanam di belakang kantor, nggak ada yang tahu. Tapi kan tidak. Kata Jenderal Nasution, kamu pimpin ini pembersihan PKI ini, nggak punya pasukan. Pak Harto minta tolong ke RPK, pimpinannya Sarwo Edi. Waktu itu ada 3 kompi mereka itu, sekarang sudah 4, waktu itu 3. Kata Pak Harto, PKI sudah mengumumkan, waktu itu PKI sudah mengumumkan di radio RRI, mengambil alih kekuasaan Dewan Revolusi. Rakyat udah tahu semua karena mereka udah ngomong di RRI. Kata Sarwo Edi, siap,
Sarwedi lah yang menyerbu Halim itu. Pak Harto nggak punya pasukan. Beres. Yang di Halim, Lembang Buaya udah beres, dihajar sama Sarwedi. Nah, untuk membersihkan PKI di seluruh Jawa dan lain-lain, tidak ada pasukan yang mau dan bisa dipercaya. Tampillah Siliwangi. Waktu itu panglimanya HR Darsono. Saya siap. HR Darsono dengan Sarwedi lah melakukan pembersihan komunis itu. Setelah aman, ngadap Bung Karno. PKI telah memberontak, bubarkan. Nggak mau Bung Karno. Bagaimana membubarkan PKI? Mereka banyak 6 juta. Pemenang pemilu nomor 4. Tapi Masyumi pemenang pemilu nomor 1, 13 juta dibubarkan tahun 60. Akhirnya sampai tahun 1966 Bung Karno tidak mau membubarkan PKI.